wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita semua kepada guru-guru kita, pengurus atau sohibul majlis taklim, apa namanya, tetangga mutiara. Masya Allah. Jadi di sini semuanya tetangga mutiara dan Raudhatul Fatihin. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, saya sungguh bahagia, saya gembira hadir ke tempat ini karena saya tidak pernah menyangka di daerah ini masih ada majelis taklim. Ini kan tetangganya Permata Hijau kan, Bu? Yang saya tahu di Permata Hijau itu adanya ITC, iya kan? Yang saya tahu ini tetangganya kan Senayan ya, Bu. Ibu ke Senayan City, Plaza Senayan, itu kan dekat sekali. Ibu untuk olahraga ke Senayan juga dekat kan? Tapi alhamdulillah sekarang datang ke pengajian di akhir pekan di tengah Jakarta. Sekarang ini termasuk pemandangan mahal, Bu. Kalau orang ke mall setiap hari Ahad, hari Minggu, itu banyak. Orang jalan-jalan di Car Free Day itu biasa. Tapi orang datang pengajian, apalagi gerimis-gerimis kayak sekarang. Ini kalau bukan perempuan ahli surga, Bu, ya, ini sulit betul ini. Ini mudah-mudahan para suaminya tidak kawin lagi. Kenapa? Nyari ibu-ibu yang mau ngaji di hari-hari seperti ini. Ini luar biasa, Ibu. Saya terfikir begini. Hidup ini, kata Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah katakan wassama arafa'aha wa wada'al mizan. Mizan itu timbangan. Orang kalau mau nimbang itu kan harus seimbang. Ibu masih ingat nggak dulu timbangan itu, Bu? Biasanya ada kayak baskomnya, kemudian ada anak timbangannya. Ibu masih ingat? Masih ingat? Berarti udah tua, Bu. Kenapa? Karena timbangan itu sekarang udah nggak ada. Sekarang timbangan modern itu timbangan digital. Dulu waktu saya kecil, itu di pasar-pasar tradisional, itu kalau mau nimbang, itu ada baskomnya, ya, dari tembaga, Bu. Kalau isinya daging, misalnya 3 kilo, maka di sebelah sampingnya itu harus ada anak timbangan beratnya 3 kilo. Kalau anak timbangannya 3 kilo, berasnya 3 kilo, maka nanti dia akan apa ini? Seimbang. Kalau berasnya 4 kilo, timbangannya masih 3, dia jomplang, Bu. Ibu harus tambahkan satu anak timbangan yang beratnya 1 kilo, sehingga nanti sama-sama 4 nih. Kalau sudah sama-sama 4, ini seimbang. Sekarang ini alhamdulillah, Bu, didikan orang-orang tua kita dulu itu masih melahirkan generasi yang mau datang ngaji, sehingga hidup di Jakarta ini masih seimbang, Pak. Coba misalnya hari ini yang olahraga di hari Minggu buka aurat itu ada. Kalau tidak percaya ke Senayan aja. Kalau sudah ke Senayan rasanya pulang
Itu mau ustadz kek, mau habib kek, mau kiai kek, pasti matanya maksiat. Benernya mau nggak dilihat kelihatan gitu loh, mau ditutup matanya kebanyakan ya. Maka alhamdulillah kan, yang bermaksiat buka aurat ada, tapi yang menutup aurat datang ke pengajian ada. Kalau ini masih sama-sama ada, itu insya Allah hidupnya tuh masih dijaga sama Allah. Kenapa? Ini penting, Bu. Hidup ini, kata guru saya, itu yang paling utama. Itu bukan siapa saya, siapa ibu, kita punya apa, berasal dari mana. Tetapi hidup ini nanti yang paling menentukan barokah atau tidak barokahnya itu jalan hidupnya. Nih, kita ini hidup di zaman yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulai dicabut yang namanya barokah. Nih Bu, hidup sekarang ini Pak, kalau bicara dari aspek harta, hartanya orang sekarang itu luar biasa. Kalau bicara dari aspek ilmu, ilmunya orang sekarang itu luar biasa. Tapi yang hilang dari hidup ini sekarang itu adalah keberkahan. Satu contoh dulu, waktu kita sekarang ini sekarang kita ini sudah hampir akhir Rajab, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Kayaknya Ramadan tuh baru kemarin. Kita dulu di Jakarta 40 tahun yang lalu itu nunggu Idul Fitri ke Idul Fitri lama. Jangankan itu, dari subuh ke maghrib itu lama. Ibu masih ketemu kan, zaman kita dicari-cari sama ibu kita disuruh tidur siang. Benar-benar banyak orang tua di sini, karena yang tidur siang itu saya, Bu. Anak saya itu sekarang, ya mungkin cucu kita itu sudah tidak bisa tidur siang. Dulu kita semua sekolah itu Pak, setengah 12 siang itu siap-siap pulang. Jam 12 itu pulang, setengah 1 tuh di rumah. Bayangin, dari setengah 1 sampai besok lagi jam 7 itu baru sekolah. Maka setelah zuhur itu waktunya panjang banget, bisa main layangan. Nanti habis asar itu semuanya ngaji, nunggu isya itu lama banget, seakan-akan waktu itu panjang dan cukup. Hari ini waktu itu kayaknya cepat banget, hasilnya nggak ada. Padahal waktu zaman dulu dengan waktu zaman sekarang dari aspek waktunya sama. Yang hilang apanya, Bu? Yang hilang berkahnya. Nih Bu, saya kasih contoh bahwa barokah itu hilang sekarang. Saya dulu masih kecil, kalau ibu saya di dapur masak, ibu saya di dapur nggak keluar 3 jam. Itu kalau saya masuk ke dapur, itu masakan cukup untuk orang 1 RT. Ya nih. Kalau ibu saya masak di dapur lama banget, itu tandanya di lingkungan lagi ada acara. Mungkin rumah saya yang ketempatan tahlilan se-RT, maka ibu harus masak cukup untuk 100 atau 200 orang, maka ibu saya yang biasanya di dapur setengah jam, 1 jam masak, itu jadi 4 jam. 4 jam di dapur, itu keluar masakannya banyak. Istri saya sekarang, jangan istri orang, nanti marah. Istri saya sekarang bilang, kadang-kadang 5 jam di dapur, itu nggak jadi apa-apa. Nih, ibu tahu nggak?
istri saya kalau masak, itu pertama kali masuk ke dapur, itu lebih bagus dari ibu saya. Kalau ibu saya masuk ke dapur langsung masak. Kalau istri saya enggak. Dapurnya dicuci dulu, Bu. Dibersihin, dirapiin. Disusun tuh, alenan di mana, penggorengan di mana, ya kan? Kompornya bersih semua. Setelah ngebersihin dapur, istri saya langsung masak enggak? Enggak. Ngapain? Ngambil kamera. Bener nggak? Ngambil handphone kan? Diapain dapurnya? Difoto, Pak. Cekrek, cekrek, cekrek pakai handphonenya. Habis foto, langsung masak. Enggak, ngapain? Di-upload, iya kan? Satu jadi status WhatsApp, satu di Facebook, satu di Instagram, satu di TikTok. Bener kan? Nih, pelakunya ngaku semua. Nih. Setelah di-upload, langsung masak. Enggak, ngapain? Ribut di TikTok. Temennya ngomong, cakep amat itu dapur. Beli di mana talenannya, penggorengannya merek apa? Itu yang seneng. Yang nggak seneng ngupload di Instagram, sombong amat, baru dapur segitu aja dipamerin, bener kan? Akhirnya 2 jam sudah masak belum? Ngapain? Ribut di medsos, bener kan? 2 jam saya masuk, saya tepuk itu punggung istri saya. Masak, saya bilang. Kata istri saya, iya, siap. Mau dimasakin apa? Saya jawab, rendang. Istri saya bilang, siap. Langsung tuh, daging dikeluarin, cabai, bawang, jahe, serai, semuanya disusun rapi. Langsung masak. Langsung masak. Diapain, Bu? Difoto lagi. Dagingnya difoto, cabenya difoto. Setelah foto, langsung masak. Ngapain? Nah, lihat nih. Apa ini urusan ini? Diupload lagi kan? Ribut lagi. Akhirnya setengah 12 dari pagi masih di dapur. Saya masuk, istri saya panik mungkin. Ini sudah berjam-jam, belum juga apa ini? Masak. Akhirnya setengah 12 saya masuk. Begitu saya masuk, saya tanya sama istri saya, sudah masak, rendangnya udah jadi? Sudah, Bang, udah jadi. Tenang, udah siap di meja makan tuh, di mangkok. Masih panas dan berasap. Saya dengar rendang berasap, itu perasaan udah gak enak. Begitu saya betul datang ke meja makan, saya buka meja makan, ternyata betul istri saya sudah selesai masak rendang dalam bentuk Indomie. Bener nggak? Rendangnya tetap, tapi cuma bentuknya Indomie. Lihat, jadi 5 jam ada di dapur, cuma masak Indomie, itu kan 10 menit selesai. Pertanyaannya, kenapa ini, Bang? Ini mau dipindah, Bu, yang di belakang hujan, Ibu ke depan sini. Nggak apa-apa. Ini yang di sini, Bu, nanti dapat hadiah umroh. Iya, hujan itu yang banget. Pindah dulu, baru kita lanjutkan ngajinya. Iya, musimnya hujan ini.
Ini bisa di depan rumah ini kalau muat. Kalau nggak muat, sudah. Ya, yang itu yang basah. Sudah, Bu? Ini pahalanya besar ini, Bu. Hujan-hujan ini, Bu. Nah, iya kan ibu-ibu, sekarang kita lihat kan, waktu jadi kehilangan apa ini? Barokah. Orang dulu itu 5 jam kalau ada di dapur mungkin masakannya banyak dan bermacam-macam. Sekarang 5 jam yang sama dengan dapur yang lebih bagus itu cuma jadi apa itu? Indomie. Itu menunjukkan bahwa hidup sekarang itu yang hilang itu barokahnya. Waktu yang dulu bisa kita pakai masak, ya. Saya dulu lihat ibu saya loh, Bu. Ibu saya masak itu masih sempet sholat duha. Nih, sekarang sempat sholat duha, nggak sempat. Kenapa? Waktu duhanya ditolong. Siapa yang nyolong? Samsung. Siapa yang nyolong? iPhone. Lihat nih, gara-gara manusia menemukan handphone modern satu, itu merubah kehidupan banyak orang. Maka yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, hidup ini yang paling kita jaga itu keberkahannya. Orang itu kalau hidupnya berkah, biar tidak punya apa-apa, itu jadi hebat. Tapi orang yang punya apa-apa, kehilangan keberkahan, maka hidupnya jadi apa ini? Jadi hilang. Ini kalau saya pakai Quran sama hadis, kelamaan. Tapi kalau pakai cerita, mudah-mudahan setengah jam selesai pengajian ini dan ibu paham. Dahsyatnya keberkahan. Hidup itu kalau mau percaya barokah. Itu dulu guru saya cerita. Di masa lalu, itu ada seorang murid, kalau bahasa sekarang itu bahasa pesantren, ada santri datang ke kiainya. Santrinya ngomong, "Guru, tolong doakan saya." Maka kata gurunya, "Kamu minta doa apa, nak?" Kata muridnya, "Ya doa yang biasa, guru." Orang itu kalau minta doa, itu kan bergantung keadaannya, Bu. Kalau miskin, doanya minta apa? Minta kaya, pasti. Kalau sakit, doanya minta apa? Minta sembuh. Kalau janda, doanya minta apa? Nah, itu semua orang begitu, itu biasa itu. Duda, doanya Allahumma laku, kan begitu kan? Allahumma punya jodoh, Allahumma adil, biasa. Orang kalau lagi lapar, Allahumma makanan, itu pasti. Semua orang begitu kok. Maka kata gurunya, salah, nak. Orang itu kalau minta doa, jangan minta doa minta kaya, jangan minta ilmu, jangan minta sehat. Kata muridnya, minta apa, guru? Kata gurunya, minta berkah. Muridnya ini murid nakal, Bu. Kata muridnya, saya nggak butuh berkah, guru, butuh duit. Emang kenapa? Ya kalau belanja kan nggak bisa bayar pakai berkah, ya kan? Bayarnya pakai apa? Ibu masuk ke mall, motor, begitu mau keluar, ada tukang parkirnya kan, Bu? Dipalang ibu, bisa dibuka, bukanya pakai apa? Pakai duit, pakai money. Coba ibu di depan palangan itu, ibu baca sholawat Fatih 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih, kebuka nggak? Sampai duhur nggak kebuka. Tapi ibu pakai e-money Bank Mandiri, tempelin, kebuka nggak? Kata muridnya, guru, saya butuh duit, nggak butuh barokah. Kata gurunya, jangan, nak. Hidup itu yang paling utama barokah. Kata muridnya, apa buktinya, guru? Kata gurunya, sederhana, nak. Kalau kamu mau tahu
dahsyatnya keberkahan di atas ilmu, di atas kekayaan, di atas pangkat dan jabatan. Kamu perhatikan saja, nak, dua makhluk ciptaan Allah. Kalau kamu bisa mempelajari hidup dua makhluk ini, kamu akan paham betul, tahu betul dahsyatnya barokah. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat, Guru? Kata gurunya, perhatikan dua binatang ciptaan Allah. Yang satu namanya anjing, yang satu namanya kambing. Nih Bu, ini ngajinya sederhana nih ya. Nggak ada yang tersinggung juga dengan ceramah saya nanti, karena saya cuma cerita tentang anjing sama kambing. Jadi kalau ada yang tersinggung, ya berarti bandot, kan gitu kan? Kalau ada yang tersinggung, ya berarti anjing, karena saya cerita cuma anjing sama. Kata muridnya, apa guru yang harus saya lihat? Kata gurunya sederhana. Yang pertama, nih ingat poin-poinnya. Yang pertama, kalau ada anjing perempuan sama kambing perempuan hamil, begitu melahirkan anaknya, banyakkan anaknya kambing apa anaknya anjing? Bu, kan ibu yang suka hamil nih. Ibu tahu kan, kalau anjing hamil, kambing hamil, anaknya lahir, banyakkan siapa? Anjing. Anaknya anjing tuh bisa 5, Bu. Kadang-kadang 6. Kambing anaknya 2, kadang-kadang rata-rata cuma 1. Lihat. Nih, kata gurunya, perhatiin nak. Kalau kambing perempuan hamil, anjing perempuan hamil, begitu melahirkan, itu jumlahnya lebih banyak anaknya anjing daripada anaknya kambing. Ini nomor 1, diingat nih Bu, ngajinya. Yang nomor 2, kamu perhatikan setelah besar nih, anak kambing kan begitu lahir kecil kan, nanti gede hidup nih. Anak anjing kecil-kecil itu banyak gede. Nanti coba kamu perhatikan. Kalau sudah besar nih anak-anak ini, ya, kamu hitung di dunia ini, banyakkan jumlahnya anjing apa jumlahnya kambing? Ternyata, ini unik nih. Setelah dihitung, nih kalau Bapak paling gampang, datang ke peternakan anjing, datang ke peternakan kambing. Waktu lahir, anjing itu lebih banyak. Tapi nanti setelah besar, dewasa, seandainya dibuatin KTP, NIK, nomor induk kebinatangan, ya, itu ternyata nih di dunia ini, jumlah kambing jauh lebih banyak daripada jumlahnya anjing. Ya. Lahirnya banyakkan anjing, kambing sedikit. Tapi nanti kalau besar hidupnya, itu ternyata lebih banyak jumlahnya kambing daripada anjing. Kata muridnya, benar juga guru ya. Berarti pakai logika ini seakan-akan yang dapat berkah itu kambing. Lahirnya sedikit jadi banyak. Anjing lahirnya banyak jadi sedikit. Kata gurunya, sebelum saya bahas lebih jauh, perhatikan yang nomor 3. Setiap hari ini, yang mati banyakkan anjing apa kambing? Hah? Kambing apa anjing? Kambing. Ayo, kalau nggak percaya, nanti habis asar di Grogol Utara, ini di Kebayoran Lama, banyak tukang sate. Tanya, Bang, ini sate kambing apa sate anjing? Jawabannya sate kambing. Berarti yang mati tiap hari? Nih, saya nggak tahu ya. Hari ini kita ngaji peringatan Isra Mi'raj. Itu menunya ada kambingnya enggak? Ada kambingnya enggak? Kita mohon maaf nih, waktu pernikahan, Maulid Nabi, bikin acara, itu biasanya yang mati bulan Maulid itu. Kalau sudah masuk Rabiul Awal, itu kambing sebetulnya stres. Apa kata kambing? Ya Allah,
Maulid Nabi, masjid sono mulutan, musola ini mulutan, majelis ibu-ibu mulutan, semuanya bikin nasi kebuli. Kebulinya, kebuli kambing apa kebuli anjing tuh? Kebulinya kebuli apa? Berarti yang mati tiap maulid siapa? Lihat nih, ada ibu-ibu hamil di sini, kambing kena mental. Ngelihat ibu-ibu hamil, mana hamilnya gede lagi, kata kambing, ini kalau bayinya laki kembar dua, dia brojol berdua, gua mati berempat. Kenapa? Akikah. Kalau bayi laki, akikahnya kambingnya berapa? Di perut ini kembar dua laki. Begitu lahir, kambing mati berempat. Ada ibu-ibu hamil di sini, anjing tenang. Kenapa? Tidak ada orang akikah motong. Bener kan? Ibu-ibu ke pasar, ayo ke pasar Palmerah. Coba tanya, di mana tempat jual daging kambing? Dikasih tahu, di sana Bu Haji. Coba tanya, Bang, di sini tempat jual daging anjing di mana? Pasti Satpam Palmerah bilang, lo nanya apa ngajak berantem, kan begitu? Karena tidak ada orang jualan daging. Paham? Nih, lihat dengerin Ibu. Yang pertama, waktu lahir banyakan anjing. Yang mati tiap hari ternyata kambing, tapi jumlahnya lebih banyak. Aneh kan? Lahirnya sedikit, mati tiap hari banyak. Anjing lahirnya banyak, dagingnya nggak dimakan, jumlahnya sedikit. Kalau dibandingkan, ingat nggak pengajiannya nih? Boya-boya ditanya orang nanti, lo ngaji apa tadi? Ngaji anjing sama kambing. Ya, nih dengerin nih Bu. Ya, sampai sini ingat. Maka gurunya nanya, sekarang kamu percayakan nggak barokah itu ada? Lahirnya sedikit, mati tiap hari, dagingnya dimakan, jadi favorit orang untuk makan sate, tapi ternyata jumlahnya banyak. Yang satu lahirnya banyak, dagingnya nggak dimakan, nggak mati-mati, tapi ternyata jumlahnya sedikit. Maka muridnya itu ngomong, benar gurunya, kalau begitu ternyata berkah itu nyata, berkah itu ada. Kata muridnya, berarti guru kalau pakai dua contoh ini seakan-akan kambing itu dapat barokah karena jumlahnya sedikit, mati tiap hari tapi tidak habis. Ya, sementara anjing itu kayaknya kehilangan barokah, jumlahnya banyak, tapi nggak dimakan, nggak mati-mati, tapi jumlahnya tetap apa ini? Sedikit. Kata gurunya, kamu sekarang percaya barokah kan? Nak? Iya guru, percaya barokah. Pertanyaan saya guru, kenapa yang dapat barokah kambing bukannya anjing? Kata gurunya, nih Bu, sebelum saya jawab itu nak, perhatikan 3 hal lagi. Nih Bu, kata gurunya, kalau pakai standar manusia, maka mestinya anjing itu lebih hebat daripada kambing. Nih Bu, ini kita antar manusia. Manusia itu dihormati. Itu biasanya karena ada ukurannya. Yang pertama misalnya, biasanya orang dihormati itu karena keturunannya. Iya kan Bu? Kalau bapaknya orang hebat, anaknya jadi apa nih? Dihormati. Coba ibu lahir jadi anaknya presiden, hebat nggak ibu? Hebat. Datang ke sini dikawal sama gubernur Bu. Kenapa? Ibu anaknya presiden. Nasab, turunan nabi habaib kita muliakan, turunan guru kita muliakan. Maka standar kehormatan itu biasanya karena garis apa ini? Keturunan. Satu. Yang kedua, biasanya karena apa? Ilmu. Nih contohnya, saya datangnya belakangan. Duduknya di mana? Depan. Paling tinggi lagi. Iya kan? Dikasih apa ini? Minuman macam-macam.
Ini ada larutan kaki 3 badak nih Bu, ya kan? Dikasih apa ini? Susu. Saya tadi di sana tuh dikasih teh, dikasih kopi, ada pisang, ada kue. Nanti saya jamin bubar pengajian yang makan duluan saya. Bener nggak? Kenapa? Karena ilmu. Kalau ibu mau dihormati kayak saya, gampang. Naik ke sini, duduk, pegang mic. Bener kan? Yang membedakan saya dengan ibu apa? Berani megang mic. Ibu asal megang mic sini ngomong kayak saya, dipanggil al-mukarramah, ustazah. Bener kan? Cuman gara-gara pegang apa ini? Mic. Maka manusia itu dihormati kadang-kadang karena apanya itu? Ilmunya. Nanti saya terangin. Yang ketiga, itu orang dihormati biasanya gara-gara apa itu? Tampangnya. Coba kalau pengajian, kan ada tuh majelis taklim ibu-ibu tuh, yang tiap ngaji diupload ke TikTok sama Instagram. Itu biasanya fotonya diatur tuh. Yang cakep-cakep di depan, yang kurang cakep di tengah, yang kagak cakep di belakang. Kalau yang gak cakep di depan disuruh mundur. Lo merusak estetika aja lo nanti, ya kan? Emang kenapa? Ini mau diupload tahu ke Instagram. Lo wajah-wajah pada luar belakang gitu kan? Bener kan? Bener Bu, orang tuh kalau cakep disuruh di depan. Orang tuh kalau cakep pakai apa aja kelihatan. Ini standar Bu. Nasab, ilmu, fisik. Kata Ibrahim bin Adham, kalau 3 standar ini kita terapkan sama anjing dan kambing, itu yang menang sebenarnya anjing. Contoh nih, yang pertama nasab, turunan. Cakepan mana? Nih gak pernah kan ngaji begini? Nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Gak pernah mikir kan? Nih saya ajak mikir sekarang. Nasabnya anjing, kata guru saya, itu lebih bagus daripada nasabnya kambing. Saya tanya, kenapa guru? Karena anjing itu kakeknya ada yang masuk surga. Ibu pernah dengar anjing masuk surga? Siapa namanya? Namanya Genesio. Ini anjing yang disebut dalam Quran sebagai bagian dari Ashabul Kahfi. Itu ada fityatun di surah Al-Kahfi itu, amanu bi rabbihim. Itu ada orang di zaman itu, agama masyarakat itu nyembah patung, nyembah berhala. Ada 7 orang anak muda ini tetap beribadah kepada Allah. Maka mereka kalau ibadah itu, kalau sholat, ngumpet di dalam gua. Karena kalau ibadahnya di tempat umum, ditangkap sama polisi zaman itu, dianggap melawan negara. Maka kalau sholat ngumpet. Satu ketika Maximilian ini pemimpinnya, ini sholat Bu di gua. Tengah-tengah dia sholat, itu anjing lewat, Genesio ini. Kata anjing, cakep bener orang nih kalau sholat begini nih cakep. Ini yang namanya ibadah, dijagain sama anjingnya di depan pintu gua. Anjing ini karena jagain orang sholat nanti masuk surga Bu. Maka kalau di Grogol Utara ada hansip masuk neraka, itu kebangetan Mbak. Ya kan, hansip jaga bapak, dia masih sholat gitu. Hansip jaga Jumatan, masih ikut Jumatan dia. Kalau nanti hansip ini masuk neraka, itu biasanya sholatnya rajin tapi dangdutannya lebih sering gitu. Akhirnya karena sering goyang dibakar sama Allah di dalam api. Nih, yang pertama, anjing itu cakep nasabnya Pak. Karena kakeknya itu ada yang masuk surga. Maka ibu kalau di Grogol Utara sini ada anjing, itu nggak boleh Bu dilempar sama batu. Betul, anjing itu air liurnya najis mughal. Tapi senajis-najisnya anjing itu tidak menghilangkan hak anjing untuk hidup damai. Karena yang menjadikan anjing itu anjing, Allah. Anjing itu kepengennya jadi ustaz Pak. Iya kan? Kepengennya jadi kiai. Cuma takdirnya jadi. Maka kalau ada anjing di sini, itu nggak boleh dilemparin batu.
Kalau nanti dilemparin batu, hati-hati bu. Ibu ada anjing, ibu lempar pakai batu, anjingnya ngomong, Bu Haji, jangan sembarangan ngelemparin saya. Kakek saya di surga, engkong Bu Haji di mana? Repot jawab. Bener kan? Cakep kan anjing? Kakeknya masuk. Kalau kambing dibalik, kakeknya ada di surga. Allah turunin ke dunia sebagai gantinya Nabi Ismail alaihis. Cakepan mana bu? Yang masuk ke surga apa yang keluar dari surga? Cakepan yang masuk surga. Berarti nih skornya 1-0. Dari aspek nasab, cakepan nasabnya 1. Yang kedua ilmu. Ini penting nih. Allah tuh berfirman di Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Quran, manusia itu diangkat derajatnya itu karena 2 sebab. Yang pertama imannya, yang kedua ilmunya. Kalau ilmu ibu tinggi, agama ibu bagus, sholatnya bagus, maka derajatnya jadi apa? Tinggi. Ini bu, ayat ini bapak, ini bukan berlaku cuma buat orang, bahkan berlaku buat anjing. Nih, anjing ini bu, kalau sekolah punya ilmu, ilmunya anjing tuh hebat, bisa menentukan halal dan haramnya makanan yang mau saya makan. Itu yang menentukan ilmunya anjing. Nih, kalau tidak percaya baca surah Al-Maidah. Sayangnya ibu-ibu di Jakarta, Al-Maidah yang dibaca itu cuma Al-Maidah ayat 51. Karena ada Ahok, kan begitu. Ayat 50-nya nggak dibaca, ayat 52-nya belum sampai. Kan itu masalahnya. Kalau baca surah Al-Maidah, Bapak Ibu, Allah itu mengatakan derajat siapapun kalau berilmu akan saya angkat, termasuk siapa? Anjing. Dulu sahabat Nabi itu nanya, ya Rasulullah, kalau saya melihat binatang yang halal, kambing, sapi, atau misalnya unggas, ayam, saya boleh makan nggak ya Rasulullah? Boleh. Syaratnya 1, harus diapakan bu? Diapakan? Dipotong, disembelih. Motongnya pakai apa? Pakai apa aja? Mau pakai besi jadi pisau boleh. Pakai bambu ditajemin boleh. Pakai benang gelasan asal tajam yang dipotong misalnya ayam boleh. Kalau sapi nggak boleh bu. Sapi dipotong pakai benang, kiamat kurang seminggu belum putus itu sapinya, ya kan? Tapi hukumnya boleh. Unik pak, yang diharamkan dalam Islam itu memotong kalau pisaunya itu menggunakan yang namanya tulang. Misalnya gajah nih, ada apanya bu? Gadingnya. Gadingnya gajah itu dipotong, terus ditajemin jadi pisau, dipakai motong sapi. Hukumnya menjadi apa ini? Bangkai. Tidak boleh memotong hewan menggunakan alat potong yang berbahan dasar tulang. Lihat bu, tulang nggak boleh. Sebelum saya terusin, bapak-bapak yang kena hujan boleh agak majuan. Ibu-ibu juga bu, kalau di belakang hujannya keras, ya. Tapi kalau yang udah biasa kerokan nggak apa-apa sih bu ya. Ya nanti habis duhur makan, habis makan kerokan, terus tidur sehat. Ibu-ibu yang mau maju ke sini boleh kalau masih hujan, ya. Basah ya. Pindah aja ibu, nanti masuk angin bu, pindah ke situ bu. Silakan, silakan ibu. Udah. Aman, aman. Ayo, kalau aman kita terusin. Nih bu, uniknya kalau tulang itu haram dipakai motong, tapi memotong binatang ini
Pisau itu yang disyaratkan di dalam fikih itu bisa diganti menggunakan giginya anjing. Syaratnya cuma satu, anjingnya anjing pinter, anjingnya anjing sekolahan. Ibu pernah lihat anjing sekolah nggak, Bu? Belum pernah kan? Di Cilandak situ dulu itu ada sekolah anjing, Pak. Saya dulu nggak tahu. Mobil berhenti, anjing turun. Mobil berhenti, anjing turun. Saya tanya sama security-nya, ini tempat apa, Pak? Kata dia, ini sekolahnya anjing. Masya Allah, saya kaget, anjing ada majelis taklimnya, Bu, ya kan? Saya tanya, ya kalau anjing sekolah di sini, Pak, bisa apa? Dijawab, bisa pinter. Saya mikir, pinter apa? Dijawab sama orang yang sekolah anjing itu. Kata orangnya, anjing, Pak, kalau sekolah di sini bisa pinter, bisa disuruh-suruh. Saya mikir, nyuruhnya gimana, kata saya. Kata orang tadi, sederhana, Pak, pakai bahasa anjing. Saya mikir, emang anjing ada bahasanya? Ada. Bapak kurang piknik, nggak tahu kalau anjing punya bahasa. Maka saya tanya, anjing kalau di sini ngerti bahasa, itu bisa disuruh-suruh? Iya, Pak. Gimana caranya? Dipanggil, Pak, gurunya anjing. Datang nih, keren, Bu, gurunya anjing tuh, pakai jas, pakai dasi, pakai celana, pakai sepatu. Saya sarungan. Tapi nggak apa-apa kan? Walaupun saya sarungan, murid saya orang. Dia pakai jas, muridnya anjing. Datang ini ustadznya anjing ini. Saya tanya, Pak, anjing kalau sekolah sini bisa apa? Bisa pinter kan? Pinternya gimana? Bisa disuruh-suruh, Pak. Ngerti dia. Saya tanya, gimana nyuruhnya? Disuruh apa? Dia lihat saya pakai peci. Kata orang tadi, Bapak orang Islam kan? Ya, kata saya. Di antara Nabi Muhammad membolehkan orang Islam punya anjing, kalau anjingnya itu di masa lalu dipakai untuk berburu. Maka kata orang tadi, ini gurunya anjing, anjing ini, Pak, kalau sekolah di saya bisa disuruh-suruh. Contohnya disuruh apa? Berburu. Saya mikir, gimana caranya? Gampang, Pak, pakai bahasa anjing. Saya bilang, bahasanya gimana, Mas? Sederhana, Pak. Yang pertama, bahasanya itu bahasa isyarat. Isyaratnya gimana? Perintah, Pak. Kau ngasih perintah anjing, angkat 2 jari. Jadi saya disuruh angkat 2 jari ini, Bu. Makanya zaman pilpres saya nggak berani, ceramah ini nggak berani. Kenapa? Begitu ngangkat 2 jari, wah, ini pendukung 02 kata orang kan. Tapi kata gurunya anjing, angkat 2 jari, Pak. Terus kata saya, tunjuk mata Bapak. Jadi begini nih. Habis itu tunjuk mata anjing. Saya ini di sini nggak ada anjing. Ya, apa ada adik-adik yang mau jadi relawan pura-pura jadi anjing, bisa ajarkan bahasa anjing seperti saya belajar dari gurunya anjing. Kata gurunya anjing, pegang 2 mata Bapak, pegang 2 jari ini ke matanya anjing. Jadi begini. Terus anjing ini mau disuruh apa? Kalau mau disuruh berburu kambing, kambingnya kelihatan, tunjuk, Bu. Begini. Kalau kambingnya nggak kelihatan, visual. Bapak gambar anjing atau di handphonenya ada gambarnya apa? Kambing. Bapak tunjuk begini aja. 2 jari ke mata Bapak, 2 jari ke mata anjing, 2 jari ke handphone Bapak yang ada gambar kambing. Begini nih. Nanti, Pak, kepala anjing tuh gerak-gerak. Terus Bapak gini kan, dia gerak-gerak sampai kapan? Sampai anjingnya teriak. Guk. Saya tanya, kalau dia teriak guk, itu apa artinya, Pak? Kata dia, kalau anjing sudah Bapak tunjuk 2 jari begini, matanya begini, tujuannya, sasarannya kambing, Bapak tunjuk, dia goyang-goyang terus ngomong guk, itu bahasa Arabnya fahimtu. Bahasa Indonesianya saya paham, Bos. Bos kepengen nyuruh saya kan untuk menerkam kambing itu, karena kambing ini kambing hutan, larinya cepat, nggak bisa saya tangkap. Lihat nih. Maka kata fikih, semua mazhab
Ini sederhana nih. Anjing tadi begitu mau lari nangkep, itu paha kanannya saya tepok sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pukul pahanya anjing, anjingnya lari, Pak. Itu unik, kata fikih, sama hukumnya dengan saya pegang pisau, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Lari anjing. Dia kejar kambing itu, diterkam, digigit lehernya, mati. Teriak dia. Juk, juk, juk. Saya tanya, artinya apa? Beres bos. Ya, kambing sekarang sudah mati. Halal apa haram kambing itu saya makan? Bisa halal, bisa haram. Siapa yang menentukan? Ilmunya anjing. Kalau saya datang ke sana, anjingnya duduk anteng di samping kambing. Kambingnya berdarah, mati, tapi badannya utuh. Kepalanya, buntutnya, kakinya, semuanya utuh. Ini anjing nggak ngambil komisi, Bu. Ya. Utuh, nggak ada yang dia makan, maka hukumnya halal. Kenapa? Ini anjing pinter. Habis ngaji kitab hadis Bulughul Maram, babul wakalah wal amanah. Anjing, kamu tadi saya wakilkan. Jin, dengerin jin, ya kan? Iyo, bahasa Betawinya, wakil gua. Wakil apaan, Guru? Wakil membunuh kambing itu. Lo inget ya, kambing itu bukan punya lo, punya siapa? Punya gua. Ya, lo cuman gua kasih kuasa, bunuh saja. Anjingnya paham good, dia cuman bunuh, nggak ngambil apa-apa, maka hukumnya halal. Allah hargai ilmunya anjing. Wa ma'alamtum, kata Quran, minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Gigitan anjing ini sama dengan sembelihan. Saya dengar itu, Bu, mikir, ya Allah, anjing kalau sekolah, ini anjing kalau belajar itu ternyata lebih jujur dari panitia maulid di pesantren saya. Anjing kalau sekolah itu ternyata, bahasa keren sekarang, itu punya integritas, punya kejujuran yang mengalahkan panitia maulid di pesantren saya. Kalau panitia maulid ini jujur-jujur, Bu. Kalau di pesantren saya, santri saya itu otaknya sekebon, Bu. Saya tanya, bikin pengajian kan, saya tanya sama santri saya, maulid yang datang berapa orang? 20.000, Guru. Saya tanya, dikasih makan orang 20.000? Dia dikasih makan dong. Gimana caranya? Gampang, pakai nampan. Nampannya gede, satu nampan cukup untuk 4 orang. Maka kalau tamunya 20.000, kita cuma butuh 5.000 nampan. Kan satu nampan 4 orang. 5.000 kali 4, 20.000. Saya bilang, gimana caranya? Gampang, Guru. Kan kelas ada 100. Taruh aja di satu kelas 50 nampan. Kalau kelasnya ada 100, berarti nampannya sudah ada berapa ini? 5.000. Satu nampan berempat, 20.000. Gampang. Oh, cakep kata saya. Ya udah, kita kasih makan, siapin nampan 5.000, satu kelas 50 nampan, satu orang jagain, takut ada kucing. Siap, Guru. Maulid nih, Bro. Selesai Habib Ali Guitang baca doa, saya bilang, keluarin tuh nasi kebuli, keluar semua. Selesai tamu makan semua, santri saya jaga satu kelas tadi 1 orang, kan bengong tuh. Saya tanya, kamu sudah selesai bagi makanan? Sudah, Guru. Kalau sudah, sekarang kamu makan sama saya di rumah saya. Hebat santri saya, nggak mau makan. Nggak usah, Guru, saya nggak usah makan, biar tamu semuanya makan. Saya dengar itu senang. Kenapa? Ini tandanya santri yang ngerti hadis. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang itu kalau imannya benar, falyukrim dhaifahu, hormati tamu. Nih, makanya Ibu, jangan makan dan jangan minum sebelum saya makan. Ya, kenapa? Yang tamu di acara ini saya. Kan saya yang baru kali ini datang ke sini. Kalau ibu-ibu kan sering. Maka ibu bukan tamu, saya yang tamu. Kalau saya nanti nggak makan, ibu jangan makan. Kalau ibu makan, saya nggak makan, itu tandanya imannya kacau.
Bu, saya dengar kayak gitu, seneng banget. Karena santri saya bilang, sudah guru, saya nggak usah makan, biar tamu-tamu yang makan. Tapi senang saya cuma semenit, Bu. Semenit temannya datang. Guru, tadi dia disuruh makan nggak mau ya? Nggak mau katanya, biar tamu-tamu dulu. Dia nggak bakalan mau makan, kata temannya. Emang kenapa? Udah kenyang. Gimana kenyang? Kan belum ada yang makan. Kan dia cuma jaga makanan. Itu masalahnya, kata temannya. Dia tadi jaga makanan. Waktu jaga makanan bawa sendok. Jaga makanan bawa sendok. Untuk apa sendok? Nah ini guru, satu nampan yang cukup dimakan 4 orang diambil sama dia 1 sendok. Kelihatan berkurang nggak? Kelihatan berkurang nggak? Nasi cukup untuk 4 orang diambil sesendok. Kelihatan kurang nggak? Enggak. Tapi masalahnya di kelas itu ada 50 nampan. Kalau 1 nampan diambil 1 sendok, berarti dia makan 50 sendok. Kalau ditaruh di piring 3 piring. Ya. Saya mau tanya, jujuran anjing apa panitia maulid? Jujuran anjing apa panitia korban? Coba panitia korban itu, saya pernah sekali. Ya, saya tuh kalau khutbah jarang mau khutbah, dengerin aja di belakang. Sama pengurus masjid ditangkap saya. Guru, karena guru nggak khutbah, nanti habis bubaran jangan pulang guru. Ngapain kata saya? Periksain potongan kambing itu bener nggak secara fikih. Oh ya sudah, saya nanti periksa. Dipotong kambing Bu. Banyak di masjid itu, kambingnya ada 200 Bu. Dipotong, habis dipotong digantung. Saya suruh meriksa sampai tengah. Saya panggil ketua masjid. Ini nggak sah ini. Ini kambing cacat kata saya. Kenapa? Kakinya cuma 3. Begitu. Kaki depannya 1 hilang, nggak ada. Saya panggil panitianya, lo jadi panitia gimana sih? Kambing kaki 3 kok dipotong, nggak sah. Kata ketua korbannya, nggak ada guru kambing kakinya 3. Semua kambing kemarin kakinya dicari-cari, ternyata 1 kaki ada di bawah beduk Bu. Siapa yang ngumpetin? Suami ibu. Ya kan pura-pura bawa pisau, sok-sok sibuk di masjid, mata orang gawat. Hilang. Bu, jujuran anjing apa panitia korban? Tuh ya, anjing kalau sekolah Bu, jujur. Maka saya di Indonesia itu kadang-kadang penasaran Mbak. Kalau masih ada menteri, masih ada gubernur, masih ada bupati, masih ada pejabat, masih nyolong duit rakyat, itu jangan dibawa ke KPK, sekolahin di sekolahnya anjing. Setuju nggak? Yang setuju ini biasanya punya masalah sama pemerintah. Biasanya PBB-nya belum bayar. Bu, anjing sekolah itu tahu kalau kambing punya saya. Masa pejabat nggak tahu kalau APBN punya rakyat? Benar kan? Maka mulai sekarang ada pejabat nyolong, suruh masuk ke sekolahnya. Karena anjing sekolah itu jauh lebih jujur dari manusia sekolah. Benar? Ilmunya anjing cakep nggak? Cakep. Ilmunya kambing kalau diamalkan hancur rumah tangga. Apa ilmunya kambing? Ilmunya kambing itu asal ada cewek sikat. Mau istri orang ke, mau istri tetangga ke, mau siapa ke, asal perempuan sikat. Mau ponakannya ke, mau mertuanya ke, asal cewek. Itu ilmunya. Loh, Bu, kalau suami ibu nih, suami-suami akhir zaman ini ya, mengamalkan ilmunya bandot, rumah tangga ibu seminggu hancur. Tapi ilmunya anjing itu bermanfaat, bisa menentukan yang asalnya haram buat saya, gara-gara ada anjing punya ilmu, hukumnya jadi halal. Ini yang kedua. Berarti nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan. Yang terakhir, tampangnya. Ganteng mana Bu? Anjing sama kambing? Gak usah ibu yang jawab, saya aja yang jawab. Cepet, udah mau hujan ini ya. Bu, anjing itu
ternyata lebih cakep dari kambing. Buktinya mana? Saya pernah anak saya. Sekarang kan rumah saya di Jagakarsa. Dulu rumah saya di Senopati sini, Bu. Ibu kebadan lama, saya kebadan baru. Ya, maka ibu orang lama, saya orang baru. Kan gitu kan? Nih. Dulu di kebadan baru, Bu, di Jalan Senopati situ. Itu banyak staf kedutaan Amerika. Bahkan di samping pesantren itu dulu rumahnya duta besar Italia. Jadi kalau hari Ahad kayak gini, itu orang bule banyak olahraga bawa anjing. Saya punya anak saya nomor 2 perempuan, namanya Alifa. Anak saya ini senang sama binatang, kucing, ikan, senang, termasuk anjing. Tapi mau beli takut karena kakeknya kiai gitu, bapaknya ustadz, takut dia mau beli. Tapi kalau lihat anjing senang. Satu ketiga, kayak tadi pagi itu saya habis ngaji subuh di masjid, pulang kan, jalan, anak saya depan rumah negor saya, Bi jangan masuk rumah. Ngapain? Sekali-kali Bi jalan-jalan, lihat orang olahraga. Oh ya udah, saya jalan-jalan sarungan gini nih di Car Free Day zaman 2009 kali apa 2008, saya jalan-jalan. Ada orang bule, anak saya itu ngomong ke orang bule itu, nggak tahu ngomong apa. Tahu-tahu anjingnya dikasih ke saya. Saya kaget betul, karena sebagai kiai baru kali itu saya dikasih anjing. Ya, kalau dikasih amplop sering nggak ya? Tapi dikasih anjing baru kali itu kaget betul saya. Saya tanya anak saya, nah kok anjingnya dikasih Abi? Bukan dikasih nih, saya pinjem. Kenapa? Ini anjing mahal di Alaskan Malamut, harganya 1 miliar ini, kata anak saya. Terus mau ngapain nah anjing pedang kita? Begini Bi, Abi itu kebanyakan foto sama kiai sama Habib. Nah, terus sekali-kali Bi foto itu sama, Masya Allah kata saya. Karena yang minta anak, yang ngalah bapaknya. Itu anjing kering Bu, anjing yang penting kering, mulutnya nggak kemana-mana. Karena bulunya anjing itu sebetulnya nggak najis. Dia jadi najis sebadan ini karena mandinya pakai lidah, maka najisnya kemana-mana. Jadi kalau kering nggak najis, selama yang nggak dipegang itu apanya, mulut sama hidungnya, itu najis. Saya pegang, oh kering. Anjingnya anjing sekolahan, pinter, nggak ngamuk-ngamuk. Anjingnya pasang pose lah, duduk dia, disuruh sama siapa ini, sama bosnya, nurut gitu, nurut dia. Anjing pinter ini. Anak saya ngatur, Abi kanan, anjing tengah, saya di kiri. Kameranya dikasih ke orang bule itu, foto, selesai, nggak ada masalah. Hari Minggu kan, hari Senin, anak saya kan sekolah SD, handphonenya kan dia apa kan, taruh rumah. Saya penasaran, foto anjing kemarin apa jadinya sama anak saya. Saya ambil di handphone, innalillahi, fotonya diupload ke Facebook. Untung zaman itu belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, masih pakai BlackBerry yang terkunci itu. Satu-satunya cuma Facebook. Facebook pun belum seperti sekarang. Jam 9 itu yang komentar, followers anak saya itu banyak. Yang komentar sampai jam 9 itu lebih 100. Saya penasaran, orang-orang komentar apa ya? Saya buka komentar pertama, yang anak saya itu namanya Alifa, ngomong gini yang komentar, Alifa, itu yang di tengah namanya siapa? Ganteng amat. Siapa Bu yang di tengah? Siapa? Anjing. Yang nomor 2, saya, ya Allah, anjingnya ganteng kata saya. Saya buka lagi yang di bawahnya itu, saya baca terus, ngomong lagi, Alifa, yang tengah bisa nggak pinjam sehari? Kenapa? Pengen meluk, gagah amat. Siapa yang di tengah? Itu saya baca Bu, sampai nomor 50 itu nggak ada yang nanya, Alifa, bapak-bapak sebelah kanan pakai peci itu siapa? Nggak ada. Maka semenjak itu Bu, saya nggak berani nyalon gubernur di DKI. Kenapa? Karena berdasarkan survei internal anak saya, ini yang komentar 100 sampai 50 semuanya nanya anjing. Kalau saya buka satu lagi yang 51 masih nanya anjing juga, pakai logika KPU, menang anjing lawan saya 1 putaran. Kenapa? 50 plus. Oke, jadi Bu, cakepan anjing apa kiai? Ayo Bu, cakepan anjing apa kiai? Kalau cakepan anjing
ibu, kenapa ibu undang saya? Kenapa ndak Al-Mukarram anjing aja yang ceramah di sini? Paham bu? Paham? Dengerin nih. Nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan, tampangnya pasti cakepan anjing. Ayo Kapolres Jakarta Selatan, coba panggil polisi pak, pegang anjing jadi gagah. Coba ada polisi pegang bandot, masya Allah, gini polisi jadi stres kayaknya ini, bener kan? Oke, bu, dengerin dari depan ibu. Yang pertama tadi, waktu lahir banyakan anjing, yang tiap hari mati itu kambing, tapi jadinya lebih banyak kambing. Padahal kalau kita lihat dari aspek lahiriahnya, kambing itu kalah hebat sama anjing. Nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan anjing, tampangnya cakepan. Ini ngajinya sekarang ibu, dengerin ya. Yang tadi itu muqaddimah. Ini jangan sampai nanti ditanya sama suaminya, lu ngaji apa dulu, ngaji apa? Anjing banget. Masa ngaji anjing? Ini ngaji yang tadi itu muqaddimah supaya ibu itu tenang, bapak itu tenang, nanti dapat ilmu dari saya ini 5 menit langsung percaya. Karena muridnya tanya sekarang, guru bener ya, dari banyak aspek kambing itu kalah lawan anjing. Tapi pertanyaannya, kenapa yang dapat barokah itu kambing? Kata gurunya, nah, kambing itu kalah segala-galanya dari anjing. Anjing itu menang segala-galanya daripada kambing. Tapi yang dapat barokah itu kambing, itu bukan karena hebat-hebatan. Karena kambing itu jalan hidupnya benar. Anjing salah jalan. Kata muridnya, jalan apa guru? Perasaan anjing sama kambing sama aja, kawin nggak ketahuan, ya kan? Iya kan? Ya Rojab juga nggak puasa, ya kan? Saban juga nggak ikut nisfu Saban. Perasaan anjing sama kambing, kata gurunya, anjing sama kambing itu sama, tapi ada bedanya. Kata muridnya, apa bedanya? Dengerin. Kambing itu sebandot-bandotnya bandot, ini deh, ya. Kambing ini sebandot-bandotnya bandot. Senakal-nakalnya kambing itu kalau maghrib pulang. Saya udah nanya sama tukang kambing, suruh ceramah di sini, bener apa kagak? Ada teman saya itu juragan kambing di Tangerang. Saya tanya, Pak, iya emang bener? Kambing kalau maghrib pulang, guru. Paling malam Isya. Saya nanya, kalau di tengah jalan dulu mau pulang ketemu sama janda, cakep lagi. Kata juragan kambing, kalau sudah maghrib nggak dieksekusi. Ya, paling diinget doang, oh kandangnya di Grogol Utara. Nah, besok dia datang ke sini. Ya, tapi kalau sudah malam, kambing pasti pulang. Saya tanya, ngapain pagi? Tidur. Kambing kalau udah Isya tidur, Pak Ustadz, nggak ada yang bangun. Terus nanti bangunnya itu jam 3 malam. Sepertiga malam, ibu. Waktu di mana Allah di dalam hadis mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah setiap malam itu membagi-bagikan rahmatnya pada sepertiga malam terakhir. Maka nanti bulan Ramadan ibu disuruh sahur, padahal bukan waktunya makan. Kenapa? Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktu yang baik. Allah sedang bagi-bagi barokah. Kambingnya bangun, maka kambingnya dapat barokah. Anjing sebaliknya. Ini di kompleks saya di Jagakarsa, anjing banyak bener Pak. Kalau saya pulang jam 1 malam, itu anjing gak ada yang tidur Pak. Keliling kampung patroli. Ada yang ngebas-ngebasin apa itu ekornya, ada yang menggonggong, ada yang kejar-kejaran sama temennya, ada yang ngadu kopi, ada yang banting kartu. Anjing ini Masya Allah. Anjing itu gak ada yang tidur Pak. Ya, seger-seger matanya sehat. Anehnya nih, kalau di masjid udah mau tarhim tuh jam 3:30, itu anjing yang malam seger tidur.
Waktu kita masuk ke masjid, itu semua anjing tidur. Waktu Allah bagi barokah, anjingnya tidur, maka anjingnya kehilangan barokah. Bu, nanti malam perhatikan suaminya. Ya. Kalau suami ibu nanti malam tidur, wah tidur, ada aja yang dikerjain. Tapi mau subuh tidur, waktu subuh dibangunin nggak bangun, sampai jam 6 nggak bangun. Tolong Bu, kalau suami ibu tidurnya terlentang, tengkurupin, periksa pantatnya, jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam tidak tidur, kalau subuh tidur, namanya nih, ibu semalam nih kelonan sama laki-laki nih, yang malam nggak tidur-tidur, kalau subuh berarti semalam ibu tidur sama siapa? Tuh Pak, dibilang anjing banget. Nih, paham Bu? Jadi hidup itu kalau mau berkah, itu jalan hidupnya. Lihat orang di Palestina nih, sampai lupa saya kalau acara Isra Mi'raj ini ya. Belum ceramah Isra Mi'raj saya ini, ya kan? Ya udah kalau nanti mau tahu hikmah Isra Mi'raj, tahun depan undang lagi Bu, ya kan gitu aja. Ini gara-gara cerita tentang, bukan Bu, saya terpesona karena ibu tuh masih ngaji. Ya di tempat kayak begini yang mahal Bu. Majelis taklim itu yang mahal. Kalau ibu cinta Indonesia, cinta zuriat ibu, cinta anak keturunan ibu, jaga majelis taklim. Sekali majelis taklim hilang Bu, anak kita kehilangan masa depan. Kapan anak-anak tahu ada pengajian? Kapan anak-anak tahu sekarang rukun sholat? Yang ngajarin rukun sholat siapa? Di pengajian-pengajian itu. Memang di sekolah masih ada guru ngajarin kayak begitu. Hilang semua. Yang tahu izhar, yang tahu ikhfa, mana? Majelis. Maka saya tadi terpukau, ya Allah, masih ada tetangga mutiara ya tadi. Ya, itu luar biasa. Maka ini dijaga Bu. Nah ini yang saya sampaikan Bu ya. Ibu lihat di Palestina itu. Palestina sepanjang masa itu Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi ilailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sekitaran Masjidil Aqsa itu barokah. Ibu tanya sekarang, barokahnya mana Pak Ustaz? Wong negerinya hancur. Berkah itu bukan soal duit Bu. Berkah itu bukan soal rumahnya bagus. Ada orang rumahnya bagus, kasurnya empuk, nggak bisa tidur. Karena tidur atau tidak tidur itu tidak bergantung dari kasur. Ibu bisa beli kamar, ibu bisa beli selimut, tapi ibu kadang-kadang nggak bisa beli tidur. Ada orang selimutnya bagus, AC-nya dingin, duitnya banyak, tapi nggak bisa tidur, kepikiran mau ditangkap KPK. Bener kan? Bener kan? Ada orang nih Bu, hidupnya pas-pasan. Kadang saya ngaji di sepanjang Jakarta Timur itu, rel kereta api. Kereta api itu jam 2 malam sampai subuh itu jalan kenceng-kenceng kereta dari Jawa. Ini orang tidur pakai kardus, itu tidurnya pules nih Bu. Ibu bisa beli lipstick, tapi lipstick itu akan bagus kalau ibu punya bibir. Bener nggak? Bener nggak? Ayo punya lipstick tapi nggak punya bibir, mau ditaruh di mana lipsticknya? Ya iya tuh. Ibu ngeliat cincin bagus kalau punya jari. Coba cincin, walaupun berlian kayak punya Hotman Paris, taruh di hidung. Ayo, takut orang melihat. Jadi hidup ini Ibu, berkah itu tidak harus kaya. Berkah itu tidak harus. Orang yang di Palestina itu diberi oleh Allah keberkahan. Kenapa? Jalan hidup mereka. Mereka katakan, saya hidup di sini mempertahankan kehormatan Salisul Haramain, tanah suci yang ketiga. Walaupun peluru lewat, mereka udah biasa. Rasa takutnya itu hilang. Itu menunjukkan adanya apa ini? Berkah. Kita di Jakarta, hujan semalaman, udah takut. Takut apa? Banjir. Mana motor baru, sofa baru, habis gak modal gue ya. Nah, yang kayak begitu Ibu, itu bergantung dengan jalan apa ini hidup. Maka kita hari ini lewat peringatan Isra Mi'raj itu, ayo kita jaga hidup kita
agar selalu seimbang. Ibu tidak haram ke Senayan, ibu tidak dilarang untuk ke Lembang, tapi jangan ke Lembang terus, jangan ke mall terus, bikin keseimbangan. Kalau ada uang yang dibelanjakan di sana, maka ada uang yang diletakkan di masjid. Kalau ada kekayaan yang dinikmati di mall, maka ada kekayaan yang harus dinikmati kelak di alam kubur melewati majelis taklim. Kalau hidup kita berjalan seimbang, al-mizan tadi, maka percaya Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mencintai kita. Mudah-mudahan kita semua bersama mereka senantiasa dijaga dan dibersamai oleh Allah di dunia ini, untuk kelak dihantarkan bertemu dengan ridho dan rahmat Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.